Halo guys, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas film Perang Dunia Kedua. Film ini berjudul The Forgotten Battle yang rilis pada tahun 2020. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1944, pasukan Nazi Jerman berhasil menguasai hampir seluruh Eropa. Namun, setelah kekalahan di Stalingrad, mereka dipukul mundur pasukan Soviet di front timur. Pasukan sekutu juga menjalankan operasi Overlord, sebuah invasi untuk menyerbu pertahanan Nazi di Normandia, Prancis. Setelah pertempuran selama 2 bulan, pihak sekutu berhasil merebut Belgia dan Prancis dari kekuasaan Nazi Jerman. Pasukan Nazi masih berusaha mempertahankan sisi utara Belanda, tepatnya di pelabuhan Antwerpen. Setelah mundurnya pasukan Jerman dari kota Zeeland, Belanda, wali kota menyuruh para staf untuk membuang semua dokumen-dokumen pemerintahan yang berkaitan dengan Nazi Jerman. Selesai bekerja, seorang staf yang bernama Tens kemudian mengunjungi sahabatnya yang bernama Yana. Mereka berdua lalu ke perbatasan kota melihat kepergian pasukan Nazi. Semua warga sangat bahagia karena kota mereka kini terbebas dari fasisme Nazi. Sementara di perbatasan, seorang pemuda yang bernama Dick yang merupakan adiknya Tens sedang memotret para tentara Nazi. Namun, seorang perwira merasa terganggu, lalu dia sengaja merusak kamera milik Dick. Dick yang gak terima lalu melempar sebuah batu ke arah truk Nazi yang sedang melintas. Beruntungnya, Dick berhasil melarikan diri. Menyaksikan kegaduhan itu, Ten dan Yana bergegas pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Ten bertemu dengan Fischer ayahnya yang merupakan seorang dokter di pihak Jerman. Ten kemudian menanyakan keberadaan adiknya, tapi saat ini Fischer belum tahu kalau anaknya sedang dalam masalah. Akhirnya Dick kembali ke rumah, namun dia terluka di lengannya karena tertembak. Dick meminta kakaknya agar merahasiakan kejadian barusan dari ayahnya. Tanpa sepengetahuan keluarganya, Dick ternyata diam-diam telah bergabung menjadi anggota perlawanan Nazi. Namun beberapa saat kemudian pasukan Nazi kembali datang ke kota Zeeland. Dan yang melihatnya pun heran, bukannya pasukan Nazi sudah hengkang dari Belanda. Sang ayah pun menjelaskan bahwa sampai saat ini pasukan sekutu belum memerdekakan Belanda dari cengkraman Nazi. Mendengar itu, Ten hanya bisa pasrah dengan nasib negaranya. Saat sedang bekerja, Ten melihat komandan Nazi yang bernama Obos sedang berbincang dengan wali kota. Obos menyuruh wali kota mencari informasi pelaku penyerangan konvoi tentara Nazi di perbatasan. Mendengar kabar itu, Ten segera pulang menyuruh Dick untuk bersembunyi. Dick kemudian meminta kakaknya menemui Yana. Dick mengatakan jika Yana bisa membantunya mencari tempat persembunyian. Yana berkata dia tahu tempat yang aman, namun dia harus memberitahu temannya sebelum membawa Dick ke sana. Di tempat lain di kota Narva, Uni Soviet. Di sana sedang terjadi pertempuran sengit antara pasukan Soviet melawan Nazi Jerman. Di antara pasukan Nazi ada seorang tentara yang bernama Marinus. Pada perang itu, Soviet berhasil membuat pasukan Jerman kewalahan. Melihat temannya terjebak, Marinus mengambil sebuah Panzerfaust untuk menghancurkan tank musuh. Dalam pertempuran tersebut, Jerman mengalami kekalahan. Tentara Nazi yang terluka sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Saat terbangun, seorang kapten bernama Fredrik bertanya pada Marinus, mengapa Marinus yang merupakan orang Belanda mau berperang bersama Nazi?
Marinus selalu menjelaskan kalau dia tak peduli negara mana yang akan menjadi pemenang. Dia hanya ingin perang ini segera berakhir, supaya warga sipil tak lagi menjadi korban karena peperangan. Frederick juga mengungkapkan masa lalunya saat dia bertugas menjaga kamp di Polandia. Karena perintahnya, ribuan umat Yahudi telah tewas di tangannya. Frederick yang terus dihantui rasa bersalah kemudian mengakhiri hidupnya. Beberapa hari kemudian, Marinus telah sembuh dari cederanya. Kali ini ia ditugaskan sebagai sekretaris komandan Nazi di Belanda. Di Inggris, 3 divisi angkatan udara sedang mendiskusikan operasi Market Garden. Dalam operasi ini, 35.000 prajurit akan berangkat menggunakan pesawat militer dan pesawat glider. Mereka akan mendarat di Belanda sejauh 64 mil belakang garis musuh dengan target membebaskan Belanda dari belenggu Nazi. Hari keberangkatan serangan udara pun dimulai. Kapten Tony dan seorang sersan bernama William bertugas menunggangi pesawat glider. Waktu konvoi pesawat melewati kota Zeeland, tiba-tiba musuh menembaki mereka dengan senjata anti-aircraft. Akibat serangan Nazi membuat Tony terluka parah dan juga menyebabkan sayap kiri pesawat mengalami kerusakan. Mengetahui hal itu, Tony memerintahkan William untuk mendaratkan pesawatnya. Mereka semua berhasil mendarat dengan selamat di tepi sungai. William dan para awak pun segera mengevakuasi Kapten Tony. Mereka pergi secepat mungkin sebelum ditangkap tentara Nazi yang sedang patroli. Setelah jauh berjalan, mereka sampai di sebuah pemukiman tak berpenghuni. Mereka memutuskan bermalam di sana karena sudah sangat kelelahan. Kapten Tony berencana untuk bergabung dengan pasukan Kanada. Tapi rencana itu sempat ditentang sama 2 anak buahnya. Mengingat wilayah ini dikuasai tentara Nazi yang terus melakukan patroli. Sang kapten menegaskan kalau keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Esok paginya saat William terbangun, dia kaget mengetahui 2 orang yang tidak setuju dengan rencana Kapten Tony diam-diam telah kabur membawa semua perlengkapan mereka. William pun sangat kesal pada mereka berdua karena melalaikan tugasnya sebagai prajurit. Kapten Tony berusaha menenangkan William meski kondisinya sekarang terluka cukup parah. Sang kapten kemudian menyuruh William dan Hank untuk mencari sebuah perahu. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Kapten Tony sendirian. Setelah jauh berjalan, mereka menemukan sebuah perahu yang sudah rusak. William yang putus asa kemudian kembali untuk melapor kepada sang kapten. Namun di perjalanan mereka terkejut ada sebuah perahu milik Nazi. William dan Hank mengendap-endap dan berhasil menyandra seorang tentara Nazi. Tak lama kemudian tentara Nazi memberontak hingga terjadi perkelahian. Beruntungnya William berhasil melumpuhkannya dan bergegas mencari Kapten Tony. Melihat Kapten Tony yang sudah tewas, William sangat marah. Lalu dia menghabisi kedua tentara Nazi. Setelah mengubur Kapten Tony, mereka pergi dari pemukiman. Mereka berencana bergabung ke pasukan Angkatan Darat Kanada. Namun tiba-tiba Hank berubah pikiran. Ia sudah tak sanggup lagi melihat kengerian perang. William berusaha meyakinkan rekannya, tapi Hank tetap menolak untuk ikut. Menurutnya, tinggal di sini atau pergi, nasib mereka akan tetap sama. Pada akhirnya, mereka akan dihabisi tentara Nazi seperti Kapten Tony. Namun, William gak mau nyerah begitu saja. Meski harapan selamat sangat kecil, dia akan berusaha mencari bantuan. Dengan berat hati, William pergi seorang diri. Scene beralih di kota Zeeland. Komandan Obes mendatangi rumah Ten. Tujuannya datang ke sini adalah untuk berbicara kepada Dr. Fisher mengenai putranya. Pihak Nazi memastikan bahwa Dick telah dikenali sebagai dalang dari penyerangan konvoi tentara Nazi. Malamnya, Dick menjelaskan bahwa dirinya telah bergabung menjadi anggota perlawanan Nazi.
Dr. Fischl mengusulkan agar Dick menyerahkan diri kepada Nazi. Tapi Ten tidak setuju karena orang Nazi tidak bisa diajak kompromi. Sang ayah akan meminta Komandan Obers supaya hukuman putranya diringankan. Esok harinya, Ten dan Dr. Fischer menemui Komandan Obers, dan untuk pertama kalinya Ten bertemu dengan Marinus yang kini menjadi sekretaris Obers. Di sana Fischer mengakui kalau Dick adalah pelaku penyerangan. Dia terus memohon kepada Komandan Obers agar putranya mendapat keringanan hukuman. Mengingat jasa Fischer yang banyak membantu Nazi, Komandan Obers mengganti hukuman Dick menjadi penjara seumur hidup. Dengan berat hati, Fischer menyerahkan putranya kepada Nazi. Sebelum berpisah, Dick meminta Ten untuk memberikan sesuatu yang dia simpan di bawah meja kepada Yana. Saat ditemukan, Ten sangat terkejut. Dia melihat foto-foto senjata Nazi. Lalu Ten bergegas menemui Yana untuk bernegosiasi dengan anggota yang lain. Salah satu anggota akan membantu menyelamatkan Dick jika Ten berhasil mendapat peta di kantor wali kota. Esok harinya, Ten yang bekerja di kantor wali kota, dia berhasil melakukan tugasnya mengambil peta. Sementara di markas militer Nazi, Marinus tiba-tiba mendengar suara jeritan dari ruang interogasi. Saat diperiksa, dia melihat Dick sedang disiksa oleh 2 tentara Nazi. Karena mengalami siksaan yang begitu menyakitkan, akhirnya Dick terpaksa membocorkan informasi nama-nama rekannya. Kini Komandan Obers yang telah mendapat nama anggota perlawanan Nazi kemudian segera melakukan penangkapan. Dan ternyata salah satu anggota berhasil melarikan diri. Dari hasil interogasi, Komandan Obers mendapat informasi bahwa orang-orang Belanda telah membentuk kelompok untuk melawan Nazi. Dari hasil laporan tersebut membuat Komandan Obers sangat murka. Dia lalu memerintahkan untuk mengeksekusi mati semua anggota pemberontak, dan salah satunya adalah Dick. Mendengar itu, Marinus sangat terkejut. Ia tak menyangka Komandan Obers akan melanggar janjinya pada ayah Dick. Marinus yang simpati diam-diam menyampaikan kepada Ten kalau Dick akan dieksekusi. Namun sialnya, seorang perwira Nazi mendengar pembicaraan mereka. Dia lalu melaporkan hal itu kepada Komandan Obers. Komandan Obers merasa kecewa karena telah dikhianati Marinus. Ia pun memberi sanksi dan memutuskan mengirim Marinus kembali ke medan perang. Namun sebelum pergi, Marinus diperintahkan untuk mengeksekusi mati para anggota perlawanan Nazi. Dick bersama anggota lainnya pun tewas. Marinus sangat menyesali tindakannya. Dia telah mengeksekusi orang-orang yang berjuang demi negaranya. Sementara di rumah sambil menangis, Ten memberitahu ayahnya tentang kabar dari Marinus. Mendengar itu, Fischer segera menemui Komandan Obers untuk meminta penjelasan. Namun sesampainya di sana, Fischer malah dibiarkan begitu saja. Dr. Fischer merasa menyesal kenapa dia percaya sama orang Nazi, dan sekarang dia hanya bisa menangisi kematian putranya. Setelah kematian adiknya, Ten kemudian menemui Yana untuk mengabarkan kematian Dick. Di sana, Ten bertemu dengan salah satu anggota yang berhasil lari dari kejaran Nazi. Pria itu menjelaskan kalau peta dan foto yang diberi Ten harus sampai ke markas pasukan sekutu yang berisi lokasi di mana pasukan Jerman telah memasang jebakan di sepanjang jalan kota Zielen. Dengan adanya informasi itu, pasukan sekutu bisa menghindari jebakan Jerman. Pria itu meminta Ten dan Yana untuk mengirim peta dan foto ke markas sekutu. Tanpa pikir panjang, mereka berdua bergegas pergi menjalankan misi. Sepanjang perjalanan, mereka hanya terus berjalan menghindari patroli Nazi. Malamnya, mereka berdua sampai di sebuah sungai. Waktu ingin menyeberang, mereka diserang tentara Nazi yang sedang patroli. Mengetahui Yana tertembak, Ten segera memberi tas berisi peta pada Yana. Kemudian, ia mendorong dengan sekuat tenaga agar perahu itu menjauh. Dan kemudian menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian tentara Nazi. Setelah berhasil mengarungi sungai, William akhirnya berhasil mencapai daratan. Saat sedang berjalan, dia berpapasan dengan mobil tentara sekutu. William pun ikut bersama rombongan dari Kanada.
Sesampainya di markas pasukan sekutu, William disuruh bersiap-siap karena besok pagi mereka akan memulai serangan. Esok harinya, pasukan sekutu memulai misi untuk mengusir pasukan Jerman dari kota Zielen. Sementara di pasukan Nazi, Marinus bersama tentara lainnya juga telah bersiap-siap menghadapi serangan sekutu. Namun sayangnya dalam pertempuran itu, pasukan sekutu harus mengalami kekalahan. Para prajurit yang selamat lalu kembali ke markas. William hanya bisa terdiam melihat betapa kejamnya peperangan. Di sisi lain, Yana ditemukan 4 tentara sekutu yang sedang patroli. Melihat Yana yang sekarat, mereka segera membawanya ke markas agar mendapat perawatan. Karena luka yang sangat parah, Yana akhirnya meninggal dunia. Seorang dokter yang menangani Yana menemukan peta dan foto-foto yang sangat penting. Ia lalu menyerahkannya ke para perwira. Para perwira pun kaget melihat foto-foto senjata dan peta lokasi markas rahasia pasukan Nazi. Dari hasil analisa peta dan foto tersebut, para petinggi mengetahui di mana Nazi akan menyergap pasukan sekutu. Para perwira memutuskan untuk mengubah strategi penyerangan. Mereka akan memancing musuh dari depan, sementara pasukan utama akan menyerang musuh dari sisi yang lain. Pasukan sekutu mulai bergerak di malam hari supaya tidak diketahui musuh. Setelah pasukan sekutu telah sampai di lokasi yang ditentukan, serangan pun dimulai. Marinus serta beberapa prajurit memutuskan untuk meninggalkan benteng pertahanan. Tentara Kanada yang tak tinggal diam lalu melakukan pengejaran. Namun sayangnya William disergap oleh Marinus. Bukannya menembak, Marinus hanya terdiam melihat William yang begitu ketakutan. Dia menyadari kalau William adalah salah satu tentara yang berjuang memerdekakan negaranya dari penjajahan Nazi. Keesokan paginya, pihak sekutu ternyata berhasil merebut benteng pertahanan Nazi. Setelah kekalahan itu, pasukan Nazi terpaksa kabur ke kota Zielen. Namun setibanya di sana, pasukan sekutu kembali menggempur mereka. Sementara Ten yang berada di penjara, dia kaget mendengar suara ledakan di luar. Ten sangat lega karena pihak Nazi berhasil dikalahkan. Namun salah satu perwira tiba-tiba masuk dan berniat mengeksekusi Ten. Tanpa diduga, Marinus tiba-tiba menusuk perwira itu dari belakang. Perkelahian pun tak bisa terhindarkan. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Marinus dengan brutal menghabisi nyawa perwira Nazi. Meskipun Marinus berhasil menyelamatkan nyawa Ten, namun ia terkena tembakan. Dan mencoba menghentikan pendarahan yang dialami Marinus. Tak lama kemudian, sekutu datang. William akhirnya bertemu Ten dan juga Marinus yang sudah sekarat. Karena luka yang cukup parah, Marinus pun tak bisa bertahan dan akhirnya ia meninggal dunia. William lalu mengajak Ten pergi bersama pasukan sekutu. Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.